Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa dalil syarifin min mustanadul ijma'. Sandaran ijma'. Tendensinya ijma'. Ijma' itu harus punya tendensi. Wa ya mustanad iku ad-dalil dalil alladzi kang ya'tamidu kang tetanggenan kang sendenan alih ngatasi alladzi sapa al-mujtahiduna pira-pira mujtahid sesendenan fima ing dalam perkara ajma'u kang sepakat sapa mujtahidun alih ngatasi ma landasan atau tendensi dari mujtahid di dalam kesepakatan mereka wala buddalan ora no hindariku mujud min tawafurihi saking sempurnane ad-dalil mustanad saking sempurnane mustanad harus ada mustanadnya kama taqaddama koyo keterangan wis din apa mah Kalau in aqaddamu qala muntah kabudul apa ijma tapi min ghairi mustanad saking tanpa sandaran laktaba mongko yakine natrapi apa ijma isbat syar'in ijma tanpa sanad ya tanpa mustanad natrapi isbat syar'in ing netepake syarat ba'dan nabi ing dalam sakwise Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya menetapkan dalil syarat setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Nah ini tentu kan tidak benar karena sebenarnya semua hukum syara ini sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu ijma, qiyas, istishab, semuanya ini sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya sekalipun qiyas ataupun ijma itu harus bertendensi kepada dua ini, Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, kalau ada ijma tanpa ada tendensi dari Al-Quran ataupun As-Sunnah berarti menetapkan dalil atau sumber baru di dalam syariat kita setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Wa hadza utawi iki isbatu syar'in ba'da nabi ku batil, perkara kang batil. Summa indahu nuli temen situne kelakuan iku ya budu adoh adatan ing dalam pengadatane apa hudusul ittifaq terjadi ini kesepakatan bainal mujtahidina ing dalam antarane pira-pira mujtahid terjadi ittifaq min ghairi sababin saking tanpa sebab yuji bukan natrapi apa sebab al ittifaqa ing kesepakat secara kebiasaan juga dianggap mustahil adanya suatu kesepakatan di antara para sahabat, di antara para mujtahid yang tanpa ada dasar yang mengharuskan mereka ittifaq sepakat. Wa yuwahhidu lan menyatukan apa sabab bainal ara ing dalam antarané pira-pira pendapat. Wal mustanadu utawi mustanad utawi wal mustanadu hal utawi mustanad wa ya mustanad dalil kang den tetanggeni wa ya mustanad iku alladzi dalil iku alladzi perkara yuwahidu kang nyatokake apa alladzi arahum ing pira-pira pendapate mujtahidin. Wa yamna'u takhattihim hudud asy-syar'i wa yamna'u lan nyegah apa alladzi takhattihim ing ngelangkai nih mujtahid ngelangkai maksudnya melewati hudud asy-syar'i ing pira-pira batasane syarak.
Jadi mustanad ini selain menjadi penyatu pendapat mereka juga yang menjadi penghalang, yang menjadi pencegah bagi mereka agar tidak keluar dari koridor-koridor syarak. Karena kalau kita menggunakan akal, menggunakan logika di dalam menghukumi sesuatu, ini pasti tidak luput atau tidak aman dari keluar dari batasan atau koridor-koridor syarak. Wahia utawi hududus syarak, iku imma tafahumun nasi. Ana kalane merti-merti paham nas fil mansusi ing dalem perkara kang dinas. Tafahumun nas merti-merti paham ala hukmihi ing atase hukume anas ya. Au istimbatul hukmi utawa istimbat hukum. Istimbat hukum minal mansusi alaih saking perkara kang dinas apa alaihi al oleh istimbat mau biwasitatil qiyasi kelawan lantaran qiyas alal mansusi alaih ing atase perkara kang dinas apa alaihi al au bitatbiki qawaid syariah utawa kelawan nerapake pira-pira kaidah syariah wal tizami mabadiha lan netepi pira-pira dasare qawaid syariah al amati kang umum nerapake mau birra'yi kelawan logika akal al maqbuli kang den trima syar'an. Atau seorang-orang ini kalau tidak dengan ra'yi al-maqbul syar'an au bil i'timadi utawa kelawan tetanggenan ala adillati syariah yang ngatasi biro-biro dalil syariah kal istihsani kaya istihsan wal istishab lan istishab wal urf lan urf fasad dzara'i lan dalil sadid dzara'i wa nahwiyan sepadane istihsan. Seperti ini. Nah, mustanadul ijma' ini tidak keluar dari yang menyebabkan seorang mujtahid tidak keluar dari hududus syara', koridor-koridor syariah. Nah, yang dikendaki koridor syariah bagaimana? Di sini pertama imma tafahumun nas fil mansus ala hukmihi. Dengan cara memahami nas bagaimana teksnya. Itu pertama, memahami nas bagaimana teksnya, mulai dari mafhumnya, mantuknya dipahami dari mafhum mantuk atau mafhumun nas. Atau setidaknya kalau tidak menggunakan pemahaman mantuk atau mafhum, maka dengan istimbat, dengan menggali hukum di balik mansus alaih, dengan mengkiaskan sesuatu yang tidak dimansus kepada sesuatu yang dimansus. Itu kalau menggunakan kias. Istimbatnya menggunakan kias. Atau istimbatnya menggunakan apa? Tatbiki qawaid syariah, menerapkan kaidah syariah. Menerapkan kaidah syariah. Wal tizami mabadi al-amah birra'i al-maqbul syar'an. Seperti contoh apa? Seperti gini. Di sana ada kaidah syariah yang mengatakan ad-darar yuzal. Maka ketika para ulama itu taruhlah mengharamkan sesuatu hal yang mengharamkan misalkan ada ijma' ulama
tentang haramnya hasis, narkoba, ganja, tentang haramnya ganja. Keharaman ganja ini tidak dipahami mustanad mereka apa. Tendensi mereka yang mengatakan ganja itu haram, apakah nas, apakah mafhum mantuk atau mafhum dari nas? Ternyata tidak. Mereka istimbat hukum dengan apa? Istimbat dengan menerapkan kaidah syariah. Kaidah apa? Ad-darar yuzal. La darara wala dirara. Nah, seperti itu. Itu ada kaidah umum kan, la darara wala dirara. Nah, dengan bertendensi kepada kaidah itu, maka mereka sepakat bahwa hasis ganja itu haram. Atau setidaknya bil i'timad ala adillati syariah. Istimbatnya dengan i'timad ala adillati syariah. Yang jelas mereka di dalam menentukan atau di dalam bersepakat itu memiliki tendensi, baik tendensinya langsung dari Al-Quran atau Sunnah, atau tendensinya melalui kias, atau tendensinya melalui dalil istihsan, istishab atau seterusnya. Wala yasluhu lan ora patut apa al-ilhamu ilham. Ora patut dalilan ing dadi dalil fi syar'in dalam syariat. Ilham tidak bisa menjadi dalil menetapkan hukum, menetapkan syariat. Ilham ya, ilham ini melalui mimpi atau melalui apa? Intuisi apa? Ya ilham. Baik di dalam mimpi atau yaqodotan, orang yang terinspirasi atau apa, ini tidak bisa menjadi dalil syariat. Miloni indana, kita tidak boleh beriktimat kepada mimpinya para ulama untuk menetapkan dalil syara' loh. Tidak bisa. Kalau dalam fikih itu kan seandainya ada orang alim diimpeni Kanjeng Nabi bahwa sesuk iku apa riyaya, maka qadhi tidak boleh beriktimat kepada mimpinya orang alim tadi karena tidak sah untuk menjadi dalil mimpi ini. Meskipun toh wajib bagi si orang yang mengalami mimpi, bukan wajib ya, tapi boleh bagi orang yang mengalami mimpi itu untuk mengamalkan mimpi itu. Tapi kalau bagi orang lain tidak boleh diiktimat, tidak bisa menetapkan apa? Hukum. Li'anna syara' qaradu maksudnya syara' iku yu'khadhu. Dan apa alap apa syara' hukum syara' itu diambil an sahibi risalah saking wong kang anduweni risalah. Wa sahibur risalah kan utawi wong kang anduweni risalah Kanjeng Nabi maksudnya nafsu ya awak dhewe sahibur risalah iku la yaqulu orang ucap sapa sahibur risalah fid din ing dalam agama orang ucap min ghairi wahyin saking tanpa wahyu pasti berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan apa ilham atau bisikan-bisikan hati, tidak. Fal ummatu mongko utahe umat iku aula utama biha awi biha kelawan ummah apa Allah luwih utama Allah takula saking yen orang ucap sapa ummah illa andalilin angin saking dalil. Fayakunul hukmu jizafan juzafan juzaf fayakunu mengko ana apa hukum iku juzafan kang kacau. Maka kalau ilham ini bisa menjadi dalil syara' maka nanti hukum ini menjadi kacau. Karena terkadang apa yang dikira ilham dari Allah ternyata itu hanya bisikan setan. Hanya bisikan setan, dibujuki karo setan. Dan nanti kan kacau. Au bil hawa atau kelawan hawa nafsu wal aqlilan akal wat tabi'ati. Fayakun hukmu jizafan au bil hawa wal aql wat tabi'ah.
min amali ahli bid'ah wa dhalal. Fal umma aula biha alla taqula illa an dalil fa yakunu al-hukmu jizafan au atau fi muslimin fa yakunu al-hukmu bil hawa wal aql wat tabi'ah min amali ahli bid'ah wa dhalal. Yesus wat tabi'ati lan kelawan tabiat, yang mana semua itu min amali ahli bid'ah, saking amali ahli bid'ah wa dhalalilan sesat. Jadi hukum dengan gini. Fayakunul hukmu jizafan au bil hawa wal aql wat tabi aku min amali ahli bid'ah ngono ya. Iku min amali ahli bid'ah wa dhalal. Dadi khabari kana. Wa na'ul mustanadilan utawi maceme dalil kang den gawe sandaran, maceme mustanad fi ra'yi aktsaril ulama, ing dalam pendapati luwih akeh pira-pira wong alim iku imma dalilun ana kalane dalil qat'iyun kang qat'i min Qur'an sanging Al-Qur'an wa sunnatin mutawatir lan sunnah mutawatirah. Fayakunu al-ijma' fayakunu mongkono apa al-ijma' iku muayyidan kang nguatake ya wa mu'adidun lan kang ya nguatake lahu maring apa jenenge ijma'. Ya lahu maring ijma'. Pilih. Muayyidan wa yakunu ijma' muayyidan wa mu'addidan lahu maring iki dalil qati, dalil qati. Lahu maring dalil qati. Wa imma dalil dhanni ana kalane iku dalil dhanni wa huwa utawi dalil dhanni iku khabar wahid wal qiyas lan qiyas. Lah lek berupa dalil dhanni fayartaki mongko dadi munggah apa hukum inaidin ing dalam apa jenenge nalikane imma dalil dhanni bil ijma'i kelawan ijma' munggah dadi munggah min martabat dhanni saking martabat dhann ila martabatil qat'i maring martabah qata' wal yakin lan martabah yakin. Jadi dalil secara umum dalil ijma' itu ada dua kalau dibagi. Ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Nah, kalau dalilnya ijma' itu adalah dalil qat'i, maka status ijma' di sana hanya sebagai pelengkap saja, sebagai pendukung dari dalil qat'i. Contoh ya. Wajibnya sholat 5 waktu. Ini dalilnya apa? Dalilnya jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, qat'i dalilnya. Dilalahnya maknanya juga qat'i dari dalil aqimus sholah furidu ala ummati 5 sholawat. Itu apa? Dalilnya qat'i. Nah kemudian dalil yang kedua selain Al-Quran dan As-Sunnah yaitu adalah ijma'. Nah ijma' ini menjadi dalil akan wajibnya sholat 5 waktu. Nah di sini ijma' hanya sebagai muayyid, sebagai penguat, sebagai pelengkap dari dalil pertama, dalil qat'i. Wis kuat ditambah kuat maneh. Ini statusnya ijma' di sana. Nah, ana kalane dalilnya ijma', mustanadnya ijma' ini adalah dalil dhanni. Nah, di sini kalau mustanadnya ijma' itu adalah dalil dhanni, maka status ijma' di sini mengangkat derajat dalil dhanni kepada dalil qat'i. Yang tadinya hukum tadi ditetapkan oleh dalil dhanni berubah menjadi
hukum yang ditetapkan oleh dalil qat'i. Contoh-contoh. Contoh adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalil yang menetapkannya bukan Al-Quran, tapi As-Sunnah. As-Sunnah pun itu bukan sunnah yang mutawatirah, tapi sunnah yang ahad. Kalau sunnah ahad berarti dalilnya apa? Dhanni. Berarti kalau dalil itu dhanni, berarti bagaimana? Hukum kesunahan zakat fitrah ini hanya sebatas dugaan, meskipun toh dugaannya kuat, hanya sebatas dugaan karena ditetapkan oleh dalil. Akan tetapi para ulama ini sepakat, kok sunnah ya, hukum kemasruan bukan kesunahan. Para ulama ini sepakat bahwa zakat fitrah ini hukumnya wajib atau masru', disyariatkan. Nah, kesepakatan para ulama ini mengangkat kemasru'an zakat fitrah yang sebelumnya ini hanya sekedar dugaan dhanni menjadi yakin, menjadi qata', menjadi yakin absolut, tidak ada keraguan-raguan di sana. Tidak hanya sekedar dugaan, tapi dikultuskan, diyakini kalau zakat fitrah itu masru', disyariatkan. Seperti itu contohnya. Wal maslahatu tawi maslahat al mursalah iku tasluhu patut apa masalah mursalah antakuna ing ento ana apa masalah mursalah iku mustanadan nggon sandaran lil ijma'i maring ijma'. Masalah mursalah bisa menjadi sandaran hukum ijma'. Ya kalau masalah mursalah ini layak untuk menjadi sandaran ijma', maka fa idza tabaddalat maka ing dalam nalikane ganti apa maslahah, apa al-maslahatu maslahat, ketika kemaslahatan itu berubah, jazat mongko wenang apa mukhalafatul ijma' nulayani ijma', wa ihdasu hukmin lan wenang apa gawe hukum ngono ya. Gawe hukum atau nganyari hukum ya dana sabu kang mantesi apa hukum ma'al maslahah sertani maslahah al hadisah kang anyar ini. Nah, maka ketika maslahat itu berubah, berganti dari zaman ke zaman, maka diperbolehkan membuat hukum baru yang berdasarkan kemaslahatan atau yang sesuai dengan kemaslahatan kekinian, sekalipun toh hukum baru itu bertentangan dengan ijma' yang sudah ada. Ini. Tapi ini fi nazar ya, fi nazar. Kalau indana Syafi'i sepertinya tidak ini. Karena sesuatu yang sudah menjadi ijma' itu mengikat dan tidak bisa ditawar. Suatu hukum itu kalau sudah menjadi ijma' itu mengikat dan tidak bisa ditawar. Mengikat untuk siapa? Untuk manusia yang hidup di masa para mujtahid yang sepakat, dan juga ilaman ba'dahum sampai hari kiamat. Milone gak oleh kharqul ijma' itu gak boleh, haram hukumnya dalam kharqul ijma' itu hukumnya apa? Haram. Melawan ijma', membedah ijma', hukum yang telah diijma' para ulama itu hukumnya haram. Nah ini beliau memperbolehkan mustanadnya ijma' berupa masalah mursalah.
Konsekuensinya kalau memperbolehkan ijma, mustanad ijma itu maslahah mursalah, maka ketika maslahat itu berubah, maka boleh membuat apa? Hukum baru yang bertentangan dengan ijma, yang tentu disesuaikan dengan kemaslahatan yang menuntut pada zamannya. Kalau kita indana Syafi'iyah, maslahat mursalah ini tidak bisa menjadi sandaran ijma, tidak bisa. Karena masalah mursalah sendiri itu tidak layak untuk menjadi dalil. Jangankan sandaran ijma, menjadi dalil pun tidak bisa menurut kita. Menurut kita Syafi'iyah tidak bisa. Maka ini bukan berdasarkan Syafi'i. Ini kira-kira berdasarkan madhab Maliki atau Hanafiyah. Kira-kira ini yang memperbolehkan mustanad ijma adalah masalah mursalah. Bidalili anna fuqahal Madinah, kelawan dalil temen setune pira-pira ahli fikih ning kota Madinah as-sab'ah iku aftau paring fatwa sapa fuqahul Madinah bijawazi tas'ir kelawan menangi tas'ir. Para fuqaha Madinah memperbolehkan tas'ir pada saat zamannya karena berdasarkan dengan maslahat. Ngerego-rego ya, jawazit tas'ir wenangi apa ngerego-rego, memberikan harga pasaran, menetapkan harga pasaran di pasar, menetapkan harga pasaran suatu barang di pasar. Ini tas'ir. Ini yang punya wewenang itu adalah pemerintah. Pada saat itu para fuqaha'ul Madinah memperbolehkan. Padahal wa kana lan ono apa as-saidu as-sa'id iki soal ghalib. Ghalib yo maknane perkara kang kaprah. As-sa'id bisa yang maknanya berkuasa, pemimpin. Ini ya, maknanya pemimpin nih. Wakana ono sapa as-saidu wong kang berkuasa, pemimpin maksudnya. Fi asri sahabati ing dalam zamane sahabat iku adamul qauli ora berpendapat bil tas'iri kelawan tas'ir. Gitu. Wa afta al-Imam Malik wa Abu Hanifah bi zakat lil hasimin. Fi asli sahabat adamal qawli bitas'ir, adamal qawli bitas'ir. Maksudnya fuqaha Madinah as-sab'ah, fuqaha al-Madinah ketika diutlaku fuqaha al-Madinah maka yang dikendaki di sini tabiin. Dia sak bloke so Sa'id ibn Musayyib, terus Muhammad al-Hanafiyah putrane sapa Sayyidina Ali, terus sapa maneh putune Sayyidina Abu Bakar sapa jenenge Abdullah bin Sopon. Pokoknya yang jelas yang dikendaki fuqaha al-Madinah di sini adalah siapa? Fuqahaul Madinah sab'ah, Madinah sab'ah di sini adalah tabi'in yang ada 7 itu. Lupa satu persatunya lupa. Nah, padahal pada era sebelumnya, era sahabat ini tidak boleh tas'ir. Nggak boleh tas'ir. Setelah era sahabat yaitu zamannya tabi'in kok memperbolehkan fuqaha sab'ah ini untuk tas'ir. Ini bagaimana? Oh, karena ini berdasarkan kemaslahatan yang menuntut. Kalau pada zaman sahabat mungkin maslahat yang menuntut melarang tas'ir. Ya, kalau zamannya fuqahaul Madinah, zamannya tabi'in, ini mungkin maslahat yang menuntut ini memperbolehkan untuk tas'ir. Ini disesuaikan kepada kemaslahatan pada zamannya masing-masing. Nah, ini bolehnya tas'ir ini.
dalam madhab kita Syafi'i hukum asal tasir juga haram sebenarnya. Hukum asal tasir itu haram. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan tasir. Bagi imam diperbolehkan tasir, itu kalau dalam fikih kita Syafi'i. Wa aftalan paring fatwa sapa al-imamani imam loro Malik wa Abu Hanifah. Bi ita'iz zakati kelawan paring zakat lil hasimiyin. Maring lil hasimiyina. Maring anak turune Bani Hasim. Ana itu anak turune apa? Pira-pira Bani Hasim mulai. Pira-pira Bani Hasim, anak turune Bani Hasim. Lamma taghayyara ing dalam semangsane berubah apa baitul mali kas negara. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan Bani Hasim untuk menerima zakat, untuk menerima sedekah, ini diperbolehkan. Ini menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Kapan? Ketika kas negara ini tidak memberikan jatah bulanan, jatah tahunan kepada anak keturunan Bani Hasim. Memang sebenarnya mereka Bani Hasim ini mendapatkan jatah ya. Kalau dalam fikih kita ada hak khusus kepada Bani Hasim untuk diberikan bantuan, untuk diberikan bantuan kepada mereka, baik bantuan secara tunai atau berupa makanan, itu ada jatah untuk mereka. Nah ini ketika apabila kas negara ini tidak memungkinkan untuk memberikan mereka jatah, maka boleh mereka untuk menerima zakat. Ini menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah. Kalau menurut kita, kalau indana Syafi'i, memang Hasimiyin tidak berhak mendapatkan zakat. Lalu apakah ketika perubahan masa, ketika kas negara ini tidak memberi hak khusus kepada Hasimiyin, apakah mereka boleh untuk menerima zakat? Indana tidak boleh, tetap tidak boleh ya. Indah Syafi'iyah tidak boleh. Tidak boleh. Jadi para habaib zuriyah Kanjeng Nabi tidak berhak kita beri zakat. Jangankan zakat, sedekah aja nggak mau. Kalau ini sampean lek suwane habaib, kadang mereka menolak salam template. Sampai lek ditolak, jangan katakan ini sedekah, tapi ini hadiah. Ini hadiah dari kami. Ini hadiah. Kalau hadiah mereka mau menerima. Kalau sedekah mereka tidak menerima, tidak boleh menerima bagi mereka. Nah, haram bagi mereka untuk menerima sedekah ataupun zakat. Tapi kalau hadiah boleh menerima. Itu indana Syafi'i. Wa ma'an aslal hukmi. Sertanya itu mensutuni hukum asal asar ikang bungsara iku alla tahilla. Yen ora halal apa zakat li Bani Hasim maring Bani Hasim. Bagi anak turun Bani Hasim tidak boleh zakat, gak halal. Kita nggak boleh memberi dan mereka juga tidak boleh mengambil, haram bagi mereka. Wa man 'ala nikah sapa aimatul mazahib. Piro-piro imam madhab min syahadati zauji saking persaksian bojo lanang, persaksian li zaujatihi maring manfaat maring bojo wadone zauj. Wa bil aksi lan sakwali. Kenapa? Ya jenenge bojo mesti apa? Condong karo bojone. Jenenge bojo lanang ini mesti condong kepada istrinya. Bedakan ya as-syahada ala dengan syahada lahu. Kalau syahada ala ini persaksian yang memberatkan terdakwa. Kalau syahada lah persaksian yang meringankan terdakwa. Syahada lah dengan syahada alaih itu beda. Kalau syahada alaih memberatkan tersangka, kalau syahada lah meringankan tersangka. Nah, ini suami ini menjadi saksi untuk meringankan istrinya. Ini tidak boleh, secara hukum tidak boleh. Kenapa? Karena jenenge suami mesti ada kecenderungan kepada istrinya. Jenenge suami mesti seperti itu. Kan tidak boleh karena ada potensi monopoli ya. Ada Madinah, ada potensi untuk dimonopoli. Artinya
persaksiannya ini adalah persaksian yang tidak objektif ya, tidak objektif. Jenenge suami ini mesti apa? Bela bojone, gak mungkin dia apa? Apa namanya? Golipe nggak mungkin dia apa? Kaprai nggak mungkin memberatkan kepada istri. Wa min syahadatil usul wal furu' lan nyegah saking persaksiane pira-pira asal, pira-pira bapak ngono ya. Wal furu'i lan pira-pira cabang maksudnya anak. Persaksian li ba'dihi maring sebagian usul wal furu' ba'don ing sebagian kang meneh. Tidak boleh. Karena itu tadi jenenge anak yo bela bapak. Jenenge bapak yo bela anake tentu. Ada kecenderungan, ada kecondongan. Ditakutkan persaksiannya tidak objektif. Lima maslahatin krana ana maslahat. Iya kang utai maslahat iku al-hifadzu. Nah ngene al-hifadzu ngene yo. Iku al-hifadzu jogo. Ala hukukin nas ing atase pira-pira hakin nas jogo minad diai saking kasio-sio. Jangan dia boya. Dia sinar. Minad boyai saking kasio-sio. Minad boyai saking kasio-sio. Wa kana lan ono apa zalika iku jaizan baina sahaba wa kana lan ono apa zalika mengkono-mengkono iki syahadatu zauj li zaujatihi wa syahadatul usul wal furu' li ba'dihim ba'dha iku jaizan menang baina sahaba ing dalam antarané sahabat. Padahal dulu pada zaman sahabat itu diperbolehkan seperti itu. Mungkin kenapa kok para sahabat memperbolehkan syahadatul zauj li zaujatihi, karena memang dulu itu adil, wong-wong dhisik iku adil, terpercaya, objektif. Lek kon jadi saksi yo jujur tenanan, ngomong anane gak diimbo-imboi. Seperti itu. Mungkin kalau orang dulu seperti itu. Nah, kalau orang sekarang, wah ya nggak bisa. Ya ini berdasarkan apa? Kemaslahatan yang menuntut. Mungkin di sini iskalnya di sini. Iskalnya di sini. Iskalnya adalah apakah benar para sahabat itu melakukan ijma? Apakah benar sahabat itu berijma akan bolehnya syahadatuz zauj li zaujatihi? Apakah benar sahabat itu ijma akan tidak bolehnya tasir? Sehingga ketika generasi setelahnya ini para ulama melanggar ijma mereka, sepertinya kok perlu dikaji ya, perlu dikaji apakah itu memang benar ijma atau ada khilaf. Kalau ijma seharusnya tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar untuk orang setelahnya, untuk zaman generasi setelahnya. Fihi nadhar. Wa min amsilatil ijma' lan iku saking pira-pira contone ijma' al-mustanad kang sandenan ila maslahah mursalah maring maslahah mursalah ijma'us sahabah utawi ijma'is sahabah fi ahdi Umar ing dalem mangsane Sayyidina Umar ala adami qismatil aradi ing atase ora bagi pira-pira tanah al-maftuhati kang den buka, yang ditaklukkan maksudnya ya, al-maftuhati kang den buka maksudnya kang den taklukkan unwatan kelawan nyereng wa wada'il kharaji lan ing atase nyelehake pajak alaiha ing atase aradil maftuhah ta'minan krono nyentosake lima wuridin maring sumber daimin kang langgeng libaitil mali kedue kas negara. Sting ini dulu Sayyidina Umar ketika menaklukkan daerah Sawadul Iraq, istilahnya Sawadul Iraq ini ya daerah Baghdad, Kufah,
dan sekitarnya, Sawadul Iraq. Ini Sayyidina Umar ketika menaklukkan itu dengan apa? Dengan peperangan, bukan dengan diplomatis, bukan dengan diplomasi, tapi dengan apa? Peperangan. Nah, Sayyidina Umar menaklukkan daerah wilayah-wilayah itu. Seharusnya kalau dalam Al-Quran tanah hasil rampasan yang ditaklukkan oleh tanah-tanah atau bumi-bumi hasil penaklukan pasukan Islam ini seharusnya dibagikan kepada pasukan-pasukan sebagai upah, ya, dibagikan kepada pasukan Islam, diambil paksa, dirampas dari pemiliknya secara paksa, kemudian dibagikan kepada pasukan Islam sebagai upah. Seharusnya kan seperti itu. Akan tetapi Sayyidina Umar memiliki kebijakan tersendiri. Beliau tidak mengambil paksa tanah-tanah dari pemiliknya, tidak, tapi dibiarkan dimiliki oleh para pemiliknya yang beragama kafir, non muslim pada kala itu, dibiarkan hidup di tanahnya mereka, tidak diambil paksa, tidak dibagikan kepada para tentara Islam. Akan tetapi Sayyidina Umar menggantinya dengan pajak. Jadi mempersilahkan mereka tinggal di tanahnya, di tanah mereka, tapi Sayyidina Umar mewajibkan pajak bagi mereka, pajak bumi bagi mereka, kharaj. Nah, ini adalah kebijakan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tuntunannya adalah al-aradi ini dibagikan kepada pasukan-pasukan Islam, diambil paksa dari pemiliknya, kemudian dibagikan kepada pasukan Islam. Ini alasannya apa? Sayyidina Umar memberi kebijakan itu takminan lima wuridi da'imin di Baitul Mal, agar apa? Pajak tanah yang diambil dari orang-orang non-muslim yang masih tetap tinggal di tanahnya masing-masing itu, pajaknya untuk pemasukan kas negara, untuk pemasukan kas negara, agar negara ini memiliki pemasukan yang pasti, pemasukan yang lebih, bukan hanya diambil dari sumber-sumber yang lain. Selama ini kan pada kala itu sumber-sumber pemasukan kas negara Islam, kas negara Islam itu ya dari harta hasil rampasan perang itu, kemudian dari fek, kemudian dari malud doe. Jadi kas negara, sumber-sumber kas negara ini sangat sedikit kalau dulu, sehingga kas negara tidak banyak pada kala itu. Nah, ini Sayyidina Umar punya kebijakan agar menambah kas negara, pemasukan kas negara, maka meminta pajak kepada orang-orang kafir yang tinggal di tanah mereka masing-masing, dengan tidak membagi, tidak merampas tanah mereka untuk pasukan Islam. Nah, seperti itu. Ini kebijakan Sayyidina Umar. Nah, ini para sahabat tidak ada yang mengingkari kebijakan Sayyidina Umar. Mereka sepakat semuanya atas kebijakan Sayyidina Umar. Walil infaqi, takminan lima uridin daim. Walil infaqi lan krono nafaqahake alal masalih ing atase pira maslahah al amati kang umum, agar bisa ditasarufkan, bisa dibelanjakan kepada kepentingan umum. Wal marafiq lan pira-pira fasilitas min juyusin saking pira-pira min juyusin nyatane saking pira-pira tentara wa sughurin lan perbatasan wa anhari lan pira-pira kali, wajusurin lan piro-piro
Jisrun itu jembatan. Benteng mana benteng. Wa jusurin lan pira-pira benteng, wa qudatin lan pira-pira qadi, wa ummalin untuk membayar qadi, untuk membayar pasukan, untuk membuat perbatasan, untuk membuat sungai. Ini kepentingan umum. Wa ummalin lan pira-pira gubernur. Amil itu gubernur ya. Wa muhtajina lan pira-pira kang butuh. Diberi bantuan, orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin diberi bantuan, diambilkan dari kas negara, yang mana kas negara sumbernya diantara lain adalah ini pajak yang dibebankan kepada orang non muslim. Waliyabqa dzalika haqqan li jama'atil muslimin, waliyabqa lan supaya tetep apa dzalika mengkono-mengkono al aradi al maftuhah haqqan. Waliyabqa dzalika apa haqqan apa jeneng hali dadi hak ngono ya, utawa haqqan kelawan dadi hak li jama'atil muslimina maring jamaah wong muslim awlahum wa akhir awalahum awalihim yo kawitane jamaah muslimin wa akhirim lan akhiri jamaah muslimin ala sawa ing atase padha duna hajarin duna apa jenenge hajrin tanpa batasi li ba'dihim maring sebagian muslimin anhu saking sebagian kang neh anhu saking apa jenenge cc anhu balen-balen duna hadirin li ba'dihim anhu saking hak ya, anhu saking hak, maaf. Wa takhsisi fi'atin bihi dunal akharin, wa takhsisi fi'atin lan ngususake wa takhsisin lan tanpa ngususake pantan, wa takhsisi fi'atin lan tanpa ngususake pantan bihi kelawan hak dunal akharina duduk pantan kang neh. Dan agar bagaimana agar tanah-tanah tadi ini menjadi kemanfaatan umum, menjadi hak umum yang bisa dirasakan oleh seluruh umat muslim. Baik umat muslim di era Sayyidina Umar sendiri atau nanti di era setelah Sayyidina Umar, secara adil, tanpa apa dikuasai oleh sebagian umat muslim saja. Kan gitu. Seandainya tanah-tanah itu diambil dari orang kafir, kemudian dibagikan kepada bala tentara muslimin yang ikut perang pada saat itu, maka tanah ini manfaatnya hanya terbatas kepada pasukan yang ikut perang itu saja. Umat muslim yang lain tidak bisa merasakan. Umat muslim setelah generasi Nabi Sayyidina Umar tidak bisa merasakan karena sudah dibagikan kepada para tentara, kan seperti itu. Nah kalau seperti itu kan maslahatnya kan qasir, maslahatnya manfaatnya kan terbatas. Nah beda lagi kalau dibuat sistemnya seperti Sayyidina Umar, tanahnya tidak dirampas, tetap dimiliki oleh tetap dikuasai oleh pemilik sebelumnya, orang-orang kafir yang memiliki tanah itu sebelumnya, akan tetapi mereka dimintai pajak. Nah, nanti manfaatnya pajaknya ini kan bisa dimanfaatkan untuk bersama, kan seperti itu. Ini kebijakan yang luar biasa. Sayyidina Umar itu rojulun siasi. Kalau menurut Imam Ghazali, Sayyidina Umar itu adalah pelopor politik ya, cerdas beliau ini. Pandangannya itu luas. Pandangannya luas, kebijakannya luar biasa bagus Sayyidina Umar. Rojulun siasi istilahnya kalau Imam Ghazali menyebutkan rojulun siasi. Wa min hadhil ajami' lan iku setengah saking pira-pira iki pira-pira ijma' sahabat utawi ijma'i sahabat ala jam'il Qur'an ing ngatasi ngumpulake Al-Qur'an fi mushafin wahidin ing dalam mushaf wahidin kang siji. Nah itu termasuk ijma'. Wa ziyadatu adzanin lan nambahi adzan salisin kang nomor 3 li sholatil Jum'ah kedhi salat Jum'ah fi ahdi Utsman ing dalam mangsane Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang telu apa yang loro? Setahu saya kok 2 kali ya. Kok yang 3 ya?
Apa ping 3 karo komate opo. Wallahu alam. Li ilamin nasi krana apa? Awe weruh ing manusa bisolati kelawan salat. Li ilamin nasi krana awe weruh maring manusa bisolati kelawan salat. La siyama apa maneh al baiduna manusa kang adoh anil masjid saking masjid kaila tafutu supaya kaila tafuta supaya entuk ora pot hum ing al baidun apa salatu salat wa kana lan ana apa mustanaduhum gon sandarane sahabah wa ya mustanad iku al maslahata maslahat wa daf'al mafsadalan nolak kemafsadahan al mutarattabah kang timbul ala baqail amri ing atase tetepe perkara tetep alama ing atase perkara kana kang ana apa jenenge kana kang ana apa amr alaihi ing atase ma ngono ya fi ahdin nabi ing dalam mangsane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Nah kalau masih tetap seperti semula, tetap seperti dulu, Jumatan azan ping pisan, moro-moro langsung qomat. Lah iki akeh wong sing ketinggalan salat. Soalnya pada zamannya kanjeng Nabi, kenapa kok cuma satu kali? Karena mereka sebelum azan mereka sudah berbondong-bondong ke masjid. Sebelum azan Jumatan mereka sudah berbondong-bondong ke masjid, sudah penuh masjid itu. Nah kalau sekarang kalau azannya cuma satu kali, wah ini nanti banyak yang ketinggalan. Oleh karena itu Sayyidina Umar menambahi apa? Azan. Nah, nih kalau baqa'u amir ala makana alaihi fi ahdin nabi maka tentu akan banyak kerusakan. Seperti itu. Wa kama yakunu al-ijma' wa kama yakunu lan kaya ento ana apa al-ijma' ijma ala hukmin ing atase hukum waqiatin ala hukmi waqiatin ing atase hukum kang terjadi wa kama yakunu al ijma ala hukmin waqiah yumkinu ayyakuna eko yumkinu pongang apa ayyakuna yen to ana kali ini wa kama yakun lan kaya ento ana apa al ijma iku ala hukmin ing atas hukum waqiatin kang terjadi. Yumkinu kongang apa ayyakuna yen tono apa al-ijma iku ala ta'wilin ya. Ijma iku ala ta'wilin ing atas ta'wilin nas. Iku ala ta'wilin nas ing atas ta'wilin nas au tafsiri utawa nafsirin nas au ta'lili hukmin nas utawa na'lili hukumin nas. Sebagaimana ijma terhadap hukum yang hukum problematika yang sedang terjadi, maka juga bisa ijma itu terhadap tafsir suatu ayat, tafsir suatu kalimat hadis, atau ijma terhadap ilat hukumnya nas. Seperti contoh apa? Ijma akan hukum nas. Seperti contoh para ulama sepakat bahwa ilat di dalam keharaman khamr itu apa? Iskar. Ini sepakat para ulama. Nah, ini contohnya seperti itu. Ilat akan hukum apa? Haramnya khamr itu adalah apa? Ijma. Adalah iskar. Ini para ulama sepakat atas hukum itu. Ini contohnya